Halo everyone, perkenalkan saya Zulfandah Linia Sahar, akrab disapa Zulfa dengan NIM 2309502086, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, konsentrasi Manajemen SDM. Pada video kali ini kita mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi, bahwasanya kita harus membuat video mengenai analisis kinerja atau analisis pengukuran kinerja pada suatu perusahaan. Saya memilih perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Makassar atau yang biasa disebut Pelindo Region 4 Makassar. Alasan saya memilih perusahaan tersebut karena di perusahaan tersebut saya akan menghabiskan waktu selama 3 bulan untuk melaksanakan KKP atau kuliah kerja praktik. Makanya saya memilih perusahaan ini sebagai perusahaan yang akan saya analisis. Baik, langsung saja untuk PT Pelabuhan Indonesia Persero Region 4 Makassar atau yang akrab dikenal sebagai Pelindo memiliki beberapa alat ukur dan indikatornya tersendiri untuk mengukur kinerjanya. Alat ukur yang pertama yaitu analisis risiko keuangannya yang sesuai dengan keputusan Kementerian BUMN dengan nomor KEP kurang 100 garis miring MBU garis miring 2002. Selanjutnya untuk pengukuran kinerja operasionalnya seperti arus kapal, arus peti kemas, barang non peti kemas, dan penumpang. Selanjutnya untuk aplikasi digitalnya sendiri seperti Pinisi, Tonus, Pitos M, Pitos R, dan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu indikatornya. Untuk indikatornya sendiri itu ada 4. Yang pertama arus kapalnya yang ada 6,01% peningkatan pada semester pertama di 2024. Untuk arus peti kemasnya ada 9,66% peningkatan di semester pertama di tahun 2024. Untuk arus peti kemasnya atau barang non peti kemasnya ada 77,1% peningkatan pada semester pertama di 2024. Untuk arus penumpangnya sendiri ada 9,54% peningkatan pertama di semester pertama di tahun 2024. Selanjutnya yaitu poin evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan secara berkala dan mempertimbangkan beberapa faktor seperti peningkatan kinerja operasional, peningkatan efisiensi dan transparansi, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan kontribusi terhadap perekonomian internasional atau nasional. Yang terakhir yaitu dampaknya terhadap pegawai. Dampaknya terhadap pegawai seperti peningkatan kompetensi keterampilan pegawai melalui program pengembangan. Ini saya saksikan sendiri saat melaksanakan magang di perusahaan tersebut, Pelindo, bahwasanya ada yang namanya diklat dan ada yang namanya Zoom. Saya pun takut salah ucap ya. Dia melaksanakannya ada yang Zoom dan ada yang secara langsung. Awalnya itu Zoom-nya membahas tentang bagaimana perusahaan cara agar perusahaan tersebut berjalan lancar dan dipermudah sesuai dengan teknologi sekarang begitu. Contohnya kayak misalnya kita membuat surat yang masuk. Surat masuk itu biasa kan ditulisnya di buku. Sekarang sudah dimasukkan ke ke webnya sendiri. Nah, itu di webnya sendiri itu ada cara-caranya. Nah, itu dijelaskan pada saat Zoom-nya. Untuk diklatnya sendiri seperti ujiannya itu saya kurang paham, kurang tahu karena saya tidak mengikuti proses tersebut. Saya hanya tahu bahwasanya ada diklat untuk pengembangan seperti yang dikatakan bahwa peningkatan kompetensi dan keterampilan untuk pegawai sesuai dengan program yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya itu peningkatan motivasi dan kinerja pegawai melalui sistem insentif dan penghargaan. Ini juga sepertinya benar terjadi pada perusahaan tersebut karena saya menyaksikan juga bahwasanya setiap dia ada kayak penilaiannya juga. Saya kurang tahu bagaimana cara untuk menjelaskannya dan ini benar terjadi juga. Untuk peningkatan kesejahteraan pegawai melalui program-program kesejahteraan juga mungkin terjadi, tapi saya kurang pandai berbahasa untuk menyampaikannya. Terima kasih. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.